terima kasih malam hari ini. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik dan Engkau Allah yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua anak-anak muda di tempat ini. Kami merasakan kasih dan setia-Mu. Sekalipun ada masih banyak tantangan dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya puji-pujian kami sampai kepadamu dan hati-Mu disukakan melalui pujian kami. Dan malam hari ini mari Tuhan, Roh Allah yang hidup yaitu Roh yang kudus hadir di setiap rumah-rumah pemuda Zoom Generation Faithful ini Tuhan, sehingga kami semua dilawat, kami semua dituntutkan kepada firman-Mu untuk bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, karena biar Engkau yang semakin besar dan hamba ini semakin kecil. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita udah masuk di minggu yang baru di bulan ini. Kita udah masuk minggu terakhir ya. Kita udah bulan yang baru, puji nama Tuhan. Ya, firman pada malam hari ini kita ambil dari Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Hanya satu ayat sih, mungkin Kak Tineke aja yang bacain ya. Mazmur 127 ayat 4. Katakan begini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ya, dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, pertanyaannya apakah benar kamu berada di tangan pahlawan? Ya, pertanyaannya apakah benar kita sebagai anak-anak muda, kita ini ada di tangan pahlawan? Karena banyak pergerakan di dunia ini semua itu memakai anak-anak muda. Bahkan bahkan teroris yang mengatasnamakan agama, mereka juga memakai anak-anak muda ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka yang tidak baik. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kita ada di tangan siapa? Di tangan penjahat atau di tangan siapa? Karena kalau kita ada di tangan penjahat, itu akan menghasilkan harmful. Maksudnya itu kita akan menjadi senjata yang sangat berbahaya kalau kita berada di tangan yang salah. Soalnya kenapa? Soalnya iblis ya, dia tahu banget potensi anak-anak muda. Ya, makanya dia berusaha menjatuhkan anak-anak muda karena mereka tahu potensi yang ada di dalam kalian itu dahsyat. Ya. Karena dalam hidup ini cuma ada dua pilihan. Ya, ini yang mau kita pelajari bersama. Dalam hidup ini cuma ada dua pilihan. Kita buka di Roma 6 ayat 17. Yang sudah dapat boleh langsung baca aja. Roma 6 ayat 17. Ada yang sudah dapat? Boleh? Roma 6 ayat 17. Yuk, salah satu. Ada yang sudah dapat? Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Terima kasih Jonathan. Jadi dikatakan dari perikopnya aja dikatakan dua macam perhambaan. Itu judul firmannya hari ini. Ada dua macam perhambaan. Jadi pilihan kita yang pertama adalah tadi dikatakan tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Ya, jadi ada dua pilihan. Yang pertama adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa itu seperti apa ya? Hamba dosa itu gini.
Jadi ada perbedaan antara hamba dengan pembantu, ya beda ya. Ya kalau pembantu dia masih punya banyak kemudahan, dalam arti kalau kita yang punya asisten rumah tangga di rumah, ya biasanya tuh kalau pembantu itu mereka THR dapat, ya kan? Biasanya THR masih dapat. Terus kalau apa namanya hari raya mereka boleh cuti, ya kan? Boleh pulang kampung. Itu pembantu atau asisten rumah tangga. Tetapi kalau di sini dikatakan hamba, seorang hamba itu berbeda. Karena apa? Hamba itu budak. Ya. Jadi kakak jelaskan, hamba itu adalah budak. Budak itu tidak punya hak. Ya. Budak itu harus rela diperlakukan semau-mau tuannya. Nah, itu budak. Jadi kalau kita hidup memilih untuk menjadi hamba dosa, ini nggak keren banget. Ya, dikatakan karena kita hidup menjadi hamba dosa, jadi hamba dosa itu budak, hamba dosa itu jongos, hamba dosa itu kacung. Ya, sorry ya kakak ngomongnya agak kasar, tapi supaya kita bisa ngerti, kalian bisa tahu bahwa hamba dosa itu terbelenggu hidupnya. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang menyenangkan menjadi hamba dosa. Ya, kalau misalnya kak, waduh punya pacar banyak, ganti-ganti pacar, ya kan? Itu nggak keren. Ya, itu hamba dosa. Wah, gua apa namanya pakai narkoba misalnya ya. Itu nggak keren. Itu kamu jadi hamba dosa. Ya, apalagi mencintai pornografi. Ya, no, itu nggak keren. Itu hamba dosa. Kamu seperti terikat, kamu seperti terbelenggu, kamu nggak punya hak, kamu dikuasai hidupmu oleh iblis. Ya, nah akhirnya apa? Kamu jadi tawanan. Kamu jadi tawanan kalau kamu menjadi hamba dosa. Nah, jadi kenapa kita jadi hamba dosa? Kita baca lagi tadi ayat yang tadi. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. Nah, jadi kenapa kita jadi hamba dosa? Karena kita tidak mentaati pengajaran yang kamu terima. Seperti mungkin firman malam hari ini yang mungkin kakak sampaikan, ketika kalian tidak melakukan, ya bukan nggak tahu loh, tahu karena firman itu sudah diberikan kepada kalian, tetapi kalian memilih untuk tidak melakukannya, itu berarti kalian menjadi hamba dosa. Ya, saat teduh dulu setiap hari, kak aku saat teduh dulu setiap hari, ya good, bagus, tapi masalahnya apakah saat teduh yang kamu baca itu kamu renungkan, kemudian kamu lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau sekedar baca, semua orang juga bisa membaca. Ya, ya. Kakak dulu juga setiap ada khotbah dimanapun kakak selalu catat, ya rajin mencatat setiap khotbah. Tapi ternyata hidup kakak tidak berubah, sama aja, dosa tetap dilakukan. Nyatet firman sih nyatet, tapi dosa juga tetap kakak lakukan. Jadi kenapa kok kakak tetap melakukan dosa itu? Ya, karena apa? Karena yang saya dengar itu tidak saya lakukan. Jadi hatiku tidak berubah. Kantong hatiku masih pakai kantong yang lama. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa anggur yang baru itu tidak bisa ditaruh di dalam kantong anggur yang lama. Karena apa? Kalau ditaruh di dalam kantong anggur yang lama, itu akan rusak, ya, akan sobek. Ya kan? Jadi hidup tidak berubah. Ya, karena apa? Karena pakai hati yang lama. Jadi ketika kita terima firman Tuhan, kita harus pakai hati yang baru. Amin. Ya. Ya. Sekarang gini. Seperti hidup kakak ya. Kakak pikir sudah melayani Tuhan, ya. Sudah bisa menyampaikan sharing, ya kan, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak merasa dilayani oleh saya, gitu ya. Tuhan nggak ngerasa bahwa apa yang saya lakukan itu untuk dia. Nah, itu sama seperti kalau kita mendengar firman Tuhan, seperti kalian sekarang anak-anak muda sudah dipakai Tuhan, ya, Jonathan, Nilam, Novi, bahkan mungkin semua di sini sudah ada yang pelayanan di dalam gereja lokal, good, itu bagus, ya, ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Tetapi apakah yang kalian lakukan itu untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan yang lain, dalam arti
kalian melayani, tapi hidupmu tidak berubah. Ya, ketika Tuhan bilang, berarti kakak menyadari bahwa apa yang kakak lakukan atau pelayanan yang kakak lakukan ternyata itu bukan untuk Tuhan. Ternyata untuk siapa? Ya untuk diri gue sendiri, supaya gue dilihat orang, supaya dianggap gue, kayaknya rohani banget gitu. Ya, rajin ikut ibadah Zoom, rajin supaya dilihat orang aja bahwa saya rohani. Gitu. Tapi ternyata saya tidak menjadi pelaku firman. Ya, itu hamba yang pertama, yaitu hamba dosa. Kita baca lagi tadi ayat tadi ya, dikatakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, jadi yang pertama tadi hamba dosa, yang kedua menjadi hamba kebenaran. Jadi cuma ada dua, menjadi budak dosa atau menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau di antara kalian sudah ada yang mulai bilang gini, aku capek nih, udah mulai jadi apa? Maksudnya jadi hamba dosa. Aku capek, udah mulai jadi apa? Budak. Aku capek melakukan hal yang nggak benar terus. Aku sedih buat Tuhan marah terus. Nah, berita kabar baiknya adalah bahwa hari ini ada undangan buat kalian semua untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, terserah kalian mau ada di tangan siapa. Ya, ada di tangan pahlawan atau berada di tangan penjahat. Tangan Tuhan atau berada di tangan iblis. Ya. Karena anak muda itu dikatakan sebagai anak panah. Jadi penting buat kalian untuk kalian menyadari bahwa kalian ada di dalam tangan siapa. Ya. Minggu lalu, kalau belum ada yang lupa mungkin ya, minggu lalu kakak sempat menyampaikan ayat ini di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12 kakak bacain, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadi di sini kakak mau kasih tahu, kita sebagai anak muda itu hal yang biasa kalau kita dianggap remeh. Bahkan kita nggak bisa pungkiri ya, di gereja pun kadang suka begitu. Anak muda itu ya selalu dianggap ya kurang pengalaman lah ya. Ya itu hal yang biasa. Tapi di sini kakak mau kasih tips buat kalian. Tipsnya apa? Tipsnya supaya kalian nggak dipandang rendah sama orang lain, nggak diremehin sama orang lain. Apa tipsnya? Ya ayat yang tadi. Jadilah teladan. Ya. Dikatakan jadilah teladan. Ayat ini yang mengatakan adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menjadi teladan. Dan untuk menjadi teladan dia perlu untuk merendahkan hati. Ya, dia perlu untuk merendahkan hati. Kemudian kalaupun saat ini kalian sedang dianggap rendah atau dipandang rendah, ya nggak apa-apa, teruslah jadi teladan. Karena apa? Karena ketika kalian menjadi teladan, itu modal yang nanti akan membawa kalian kepada posisi yang lebih tinggi. Jadi kalau hari ini ada yang pelayanan, ya ampun Kak, aku loh pelayanan jadi singer melulu, atau jadi apa? Jadi guru sekolah minggu dulu, kok nggak naik-naik pangkatnya ya? Nggak masalah, jadilah teladan dulu. Hidupmu bisa dilihat nggak? Bisa berdampak nggak oleh semua orang? Karena kalau kamu sudah jadi teladan, keteladananmu itu akan membawa kamu kepada level yang lebih tinggi. Ya, kamu akan dipercayakan banyak hal ketika kamu jadi teladan. Ya. Karena dengan kamu menjadi teladan, itu berarti tanda-tanda bahwa kalian sudah bisa dipercaya. Ya, jadi sekarang yang saat ini mungkin nggak seberapa, khususnya yang ada juga yang ada di pelayanan anak muda yang ada di Zoom ini ya, ayo semangat ya kan, meskipun mungkin pelayanannya nggak banyak yang lihat, tapi kalian harus semangat loh. Ya, karena apa? Ketika dipercayakan hal kecil ini, kalau kalian bisa jadi teladan, kalian pasti bisa naik. Ya, kemudian dikatakan ayat berikutnya,
Masih ayat yang tadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, jadi kalau kamu mau jadi teladan dulu bagi orang-orang percaya, bagi teman-teman kamu, bagi sesama kamu, bagi keluarga kamu. Ya, jadi kalau hidupmu masih begajulan, ya kan, di rumah aja bikin malu, apalagi di luar, ya mohon maaf, kalian nggak akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya, ayo jadi teladan, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada orang lagi yang bisa merendahkan kamu. Gimana bisa merendahkan kamu? Wong kamu sudah rendah kok. Ya, kalau kita sudah ada di titik rendah, ya baru di situ kita bisa dipakai Tuhan. Ya, makanya Tuhan itu suka sekali ngerendahin orang yang songong, ya kan? Orang yang songong itu apa sih? Yaitu orang yang maksudnya ya tinggi hati gitu loh, ya kan? Sombong gitu loh. Ya, karena itu sasaran empuk untuk direndahin. Ya, sasaran empuk untuk direndahin. Jadi jadilah teladan dikatakan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya. Dan keadaan direndahkan ini ingat ya. Ya, nih perhatikan, Kakak mau kasih sedikit masukan nih. Kalian pernah kan ngelihat orang atlet panahan, pernah ngelihat nggak atlet panahan? Ya, atlet panahan itu kalau mau melepaskan busurnya, itu panahnya ditarik dulu ke belakang. Ya, bener ya, ditarik dulu di belakang. Jadi, waktu kalian udah ikut Tuhan, sungguh-sungguh, tapi mungkin kalian belum dibawa Tuhan naik, sabar aja. Karena apa? Itu kalian lagi ditarik ke belakang dulu sama Tuhan, ya. Kok nggak maju-maju? Sepertinya nggak maju-maju. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengambil satu titik sasaran untuk melesatkan kalian kepada sasaran yang tepat. Tapi kalian perlu ditarik dulu ke belakang. Ya, bukan berarti kalian mundur. Ya, tapi itu namanya proses. Ya, itu namanya proses. Percaya deh. Jadi kalau kamu ngerti bahwa kamu adalah anak panah di tangan pahlawan, ya, kamu akan suka dengan proses ini. Bukan nggak suka ya, kamu harus suka dengan proses ini. Dalam tokoh Alkitab, kita bisa ambil contoh Yusuf. Ya, kalian pasti udah banyak tahu ya cerita tentang Yusuf ya. Gimana Yusuf dia bermimpi bahwa dia akan bahwa kakak dan adiknya bersama keluarganya akan menyembah dia, yang artinya bahwa satu hari nanti dia akan menjadi orang penting di negeri itu, ya kan? Dan keluarganya akan menyembah dia. Gila nggak tuh ya, bahwa keluarganya akan menyembah dia. Sekarang aja ibaratnya kalau kita jadi presiden, belum tentu loh orang tua kita menyembah kita, bener nggak? Ya kan? Tapi ini di Yusuf ceritanya, dia bermimpi waktu dia masih muda, bahwa dia bermimpi keluarganya akan menyembah dia. Ya. Nah, jadi tapi ketika Yusuf diizinkan Tuhan untuk apa? Jadi budak, ya kan? Ketika dia dijual jadi budak. Tapi ketika dia dijual jadi budak, dia jadi budak yang berkenan loh. Kemudian di penjara. Jadi di penjara pun dia jadi narapidana yang berkenan loh. Jadi nggak peduli dimanapun dia ditempati, dia bisa jadi berkat. Ya. Masalahnya Yusuf itu cuma satu. Ada yang tahu nggak? Masalahnya Yusuf itu cuma satu. Masalahnya Yusuf itu apa? Yusuf itu terlalu ganteng. Cuma itu aja masalahnya. Dia terlalu ganteng. Ya, kenapa dia terlalu ganteng? Iya, sampai itu istri bosnya itu sampai naksir dia, Tante Poppy, ya kan? Sampai naksir dia, kemudian apa? Ngajakin Yusuf boboci, ya kan? Ngajakin Yusuf bobo ciang, ya kan? Tapi ingat, kerennya nih apa yang dikatakan oleh Yusuf. Ya, dikatakan oleh Yusuf, gue nggak mungkin kecewain suami lo, katanya. Dia ngomong sama Tante Poti nih, gue nggak mungkin kecewain suami lo, ya. Dia udah terlalu banyak percayain banyak hal sama gue, ya kan. Dan yang pasti gue nggak mungkin berdosa kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya Yusuf ya, ya. Itu namanya ya apa ya? Itu keren banget. Itu namanya anak panah. Ya, itu Yusuf itu namanya anak panah. Karena apa? Ketika nggak ada yang lihat, dia tetap memilih lakukan yang benar.
Ya, ketika Yusuf memilih untuk difitnah, ya, difitnah, dia lebih memilih untuk difitnah loh dibandingkan untuk mengikuti kemauan Tante Poti. Ya kan? Dia lebih memilih untuk difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara daripada untuk melakukan hal yang tidak benar. Itu namanya anak panah. Kakak harapkan kalian seperti itu semua. Ya, ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak baik, kalian bisa memilih hal yang benar. Dan kejujuran Yusuf itu tidak membawa dia naik loh. Kan tadi Kak Tineke bilang, kalau anak panah tuh ditarik dulu. Jadi Yusuf ditarik lagi ke belakang. Bukannya tambah naik, jebloskan ke dalam penjara. Ya kan? Tapi ingat, ya, di dalam penjara dia tetap jadi keren. Ya, masuk penjara jadi napi, tetap dia jadi napi yang terbaik.